Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit materi yang berkaitan dengan perekonomian Islam guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Kemudian, apa sih yang menjadi permasalahan perekonomian Islam? Nah, di sini yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana hubungan visi misi UNIM dengan perekonomian Islam pada masa pandemik COVID-19 ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang perekonomian Islam. Ekonomi dalam bahasa Arab sering disebut dengan muamalah. Apa sih muamalah itu? Muamalah yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, dalam artian kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ekonomi Islam juga merupakan suatu usaha yang sistematis. Sistematis di sini yang dimaksud urut. Untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Kemudian untuk yang kedua, saya akan membacakan visi misi UNIM. Visi UNIM yaitu mewujudkan Universitas Islam Majapahit yang unggul, berbudaya, bermartabat, dan rahmatan lil alamin. Kemudian untuk misinya yaitu membangun infrastruktur pendidikan yang bercirikan budaya Majapahit dan Islam yang meliputi budaya akademik, seni, dan bangunan. Mengembangkan keunggulan pendidikan, tenaga kependidikan, akademik, proses pembelajaran, sarana, dan lulusan, dan menghasilkan kinerja tridharma perguruan tinggi yang berkontribusi terhadap kemajuan, peradaban, dan kelestarian kehidupan. Dari apa yang saya paparkan, mulai dari perekonomian Islam dan visi misi UNIM, dari sini dapat diambil pengertian ekonomi Islam dan visi misi kan mulai dari perekonomian Islam dan visi misi UNIM. Dari sini dapat diambil pengertian ekonomi Islam dan visi misi UNIM dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya hubungan antara perekonomian Islam dengan visi misi UNIM yaitu salah satunya universitas dapat menciptakan generasi unggul, berbudaya, bermartabat, serta dapat mengembangkan keunggulan akademik dan lain-lain. Dalam masalah tersebut dapat dihubungkan dengan perekonomian Islam karena dalam ekonomi Islam terdapat suatu penjelasan bahwasannya dalam perekonomian Islam itu memuat suatu usaha yang sistematis dalam artian urut, yang berkaitan dengan perilaku manusia dan hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Dan aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai segala kehidupannya, karena setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan solusinya terdapat dalam perekonomian Islam yang telah saya paparkan di awal materi tadi. Kemudian untuk yang kedua yang menjadi permasalahan yaitu apa sih kebijakan-kebijakan yang patut diambil secara sergap untuk memajukan dan keberlangsungan perekonomian masyarakat Indonesia. Dapat dibayangkan sebagai contoh seperti industri keuangan Islam yang dianggap sebagai representasi awal dari konsep ekonomi Islam harus memiliki tujuan kesejahteraan manusia
Apa sih tujuan kesejahteraan manusia tersebut? Yaitu berkontribusi tidak hanya untuk tujuan keuangan itu sendiri, tetapi juga untuk penciptaan kesejahteraan dan perwujudan keberlangsungan masyarakat yang baik. Dalam Kementerian Agama meminta perhatian jajaran Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat menjadi BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia untuk melakukan langkah dan aksi nyata untuk melakukan sosialisasi dan mempercepat pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari masyarakat serta menyalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak wabah corona. Dalam model pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang berbasis wilayah fokus manusia tersebut, yaitu berkontribusi tidak hanya untuk tujuan keuangan itu sendiri, tetapi juga untuk penciptaan kesejahteraan dan perwujudan keberlangsungan masyarakat yang baik. Dalam Kementerian Agama meminta perhatian jajaran Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat menjadi BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia untuk melakukan langkah dan aksi nyata untuk melakukan sosialisasi dan mempercepat pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari masyarakat serta menyalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak wabah corona. Dalam model pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang berbasis wilayah fokus utama ditekankan pada penguatan aktivitas pengelolaan dan kolaborasi sosial atau keswadayaan masyarakat pada level RT, RW, dan masjid yang berkoordinasi intensif pada level kelurahan dan desa secara integratif dengan gugus tugas pemerintah dan penanggulangan dampak COVID-19. Itulah sebagian kebijakan yang harus diambil dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada sektor keuangan komersial pasca COVID-19. Pengembangan sektor real merespon dampak pandemi COVID-19 pada sektor real. Langkah-langkah utama yang harus dilakukan meliputi 3 hal, yaitu untuk yang pertama, peningkatan perilaku bisnis berwawasan kesehatan. Yang kedua, peningkatan rantai nilai halal. Dan yang terakhir yaitu peningkatan digitalisasi bisnis. Demikian pemaparan dan penjelasan tentang perekonomian Islam yang dihubungkan dengan visi misi UNIN yang telah saya paparkan pada permasalahan yang pertama. Kemudian serta cara penanggulangan dan solusi perekonomian Islam pada masa pandemi COVID-19 yang menjadi pembahasan di permasalahan yang kedua. Sekian dan terima kasih atas waktu Anda telah menonton video saya, dan maafkan sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan perbuatan yang baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.